Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Erviana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik penilaian untuk UKIN 2021. Saya melaksanakan pembelajaran pada kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang pertama secara daring. Berikut ini adalah portofolio saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Marilah kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Begitu ya anak-anak. Bu Tessa minta tolong Mbak Farah untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Mbak Farah sudah memimpin berdoa. Bu Guru akan mengirim link presensi pada kolom komentar di bawah ini. Silahkan anak-anak untuk mengeklik link presensi dan melakukan absen pada pembelajaran hari ini. Link biru ini diklik, kemudian diisikan nama anak-anak. Sekarang Bu Guru siapa saja yang sudah memiliki link presensi pada pembelajaran hari ini. Ada Mbak Farah, ada Ila, Abdullah. Ini anak lihat semangat sekali. Cantik semua ya muridnya Bu Guru kelas 5 ini. Semangat untuk belajar ya hari ini anak-anak. Ya Bu. Kita nyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Ini sebagai rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Lagu nasional kita Kibarlah Benderaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo Mas Majid dan Mas Ersa, sikapnya yang bagus. Selanjutnya kegiatan literasi membaca. Bu Guru minta tolong Mbak Manggar untuk mengawali kegiatan membaca literasi pada pagi hari ini. Anak-anak yang lain menyimak apa yang dibaca Mbak Manggar ya. Sayur dan buah warna-warni. Hari ini hari Minggu, Ibu dan Dini pergi ke pasar. Mereka berangkat naik beca. Hari ini mau masak apa Bu? Tanya Dini.
Ibu mau masak gado-gado dan membuat es buah, jawab ibu. Wah, asyik, itu makanan kesukaan Dini. Pertama, ibu akan membeli bahan untuk membuat gado-gado. Mereka berada di depan penjual sayuran, ada aneka sayuran dijual di sana. Ibu membeli bermacam sayuran. Mbak Manggar sudah membaca buku literasi pada pagi hari ini. Coba membuat pertanyaan dari bacaan literasi yang sudah dibaca. Coba Mas Ersa. Sebutkan macam-macam makanan sehat. Makanan sehat ada buah, sayur, dan lauk pauk. Apa fungsi vitamin A bagi tubuh? Bagus. Siapa yang mau jawab pertanyaan dari Mbak Yuli? Vitamin A untuk kesehatan mata. Makanan yang banyak mengandung vitamin E dan K adalah kecambah. Wah, bagus Mbak Meva. Saya Bu. Ya, ayo Mbak Yuli, dipimpin tepuk PPK teman-temannya. Yang semangat Mbak Yuli. Teman-teman, marilah kita tepuk PPK. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, kita salam PPK cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yes. Terima kasih Mbak Yuli sudah memimpin teman-temannya untuk melaksanakan tepuk PPK. Ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran yang pertama, silahkan anak-anak untuk menyiapkan alat-alat belajarnya. Yang pertama, buku tema 3 halaman 2. Apakah sudah disiapkan buku tema 3 halaman 2? Sudah Bu. Kemudian alat tulis, LKPD-nya sudah di-print semua? Ya, bagus. LKPD-nya sudah di-print semua. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan mengamati gambar iklan, anak-anak mampu mengidentifikasi kata iklan media cetak dengan menuliskan hasil pengamatan media cetak. Anak-anak mampu melakukan hasil pengamatan dengan tayangan video. Anak-anak mampu menemukan informasi tentang organ pencernaan hewan ruminansia dengan tepat. Dengan anak-anak menjelaskan dari organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Apa yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang materi apa saja? Coba Mbak Yuli, mikrofonnya dihidupkan. Manusia dan hewan. Insang. Dan ada cacing tanah. Cacing bernafas menggunakan Kulit. Kemudian ada dalang bernafas menggunakan manusia bernafas menggunakan hidung, paru-paru. Hidung dan paru-paru. Kemudian anak-anak juga sudah belajar tentang macam-macam kata tanya. Coba sebutkan apa saja kata tanya itu. Siapa, kaha, di mana. Bagus Mbak Yuli. Sekarang coba buat pertanyaan dengan menggunakan kata siapa. Siapa namamu? Siapa ibumu? Siapa? Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Apa saja yang anak-anak lihat? Buah-buahan dan sayuran. Sekarang coba sebutkan contoh-contoh makanan yang menurut kamu sehat. Apel. Sekarang coba anak-anak sebutkan kriteria dari makanan yang sehat. Vitamin, mineral, karbohidrat, protein. Ada vitamin, mineral. Anak-anak perhatikan dialog berikut ini. Wah, sedapnya sarapanku hari ini.
Sarapan apa pagi ini kamu, Dayu? Kalau aku seperti biasa, ada nasi, ada sayur, dan telur mata sapi. Sudah cukup? Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Ria. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, Dayu. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Nah, anak-anak, dari tayangan dialog Organik itu apa? Organik tidak berbahaya, Bu. ya pinter Mbak Neva. Organik terbuat, jadi kalau organik berarti diproduksi dengan bahan kimia. Sekarang anak-anak perhatikan beberapa iklan berikut ini. Anak-anak bisa membuka buku tema 3 halaman 2. Iklan nomor 1. Buah-buahan. Iya, Sayuran. bagus, gambar buah-buahan. Di iklan itu tertulis apa? Makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi. Kemudian pada iklan nomor 2 ada gambar apa itu? Sayur dan buah-buahan. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Ya, bagus. Kemudian pada iklan nomor 3 gambar apa lagi itu? Cintai jantung Anda untuk sayur dan buah segar. Ya, bagus. Selanjutnya, Bu Guru akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Kelompok anggur, Mbak Sila, Mbak Puput. Kelompok pisang, Mas Ersa, Mas Majid. Tugas anak-anak dalam kegiatan kelompok adalah mengerjakan LKPD 1. Silahkan anak-anak untuk mengeklik link LKPD 1. Anak-anak berdiskusi dengan anggota kelompok tentang iklan pada LKPD 1. Tuliskan gambar apa yang terlihat pada iklan nomor 1. Kemudian tuliskan juga kata kunci pada iklan nomor 1. Coba siapa yang mau membacakan hasil diskusi? Makanan bergizi. Iklan nomor 4. Ayo minum susu berkalsium. Ya, bagus. Guru mau dengar dari kelompok yang lain. Nomor 1 adalah gambar buah-buahan. Ya, Mas Ersa, ayo perhatikan ketika teman-temannya presentasi. Dilanjutkan Mbak Nia. Gambar nomor 2 adalah air putih. Ya, tulisan yang terlihat. Manfaat kesehatan air putih. Ayo minum susu berkalsium. Tangan untuk kelompoknya Mas Ersa yang sudah presentasi. Bagus sekali Mas Ersa. Mbak Manggar juga sudah hebat, sudah berani presentasi tadi. Selanjutnya tentang kata kunci pada iklan. Sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan. Iya, kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan. Betul Mas Majid? Sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan. Kandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Pentingnya makanan sehat dan bergizi karena kata tersebut memakai kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Manggar sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi seperti ini anak-anak. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep. Ciri-ciri kata kunci: 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata. Perhatikan video berikut ini. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa dikonsumsi oleh sapi? Rumput. Apa yang ingin anak-anak ketahui tentang pencernaan sapi? Ya, sudah ada pertanyaan dari Mbak Rina. Ada apa saja dalam perut sapi? Apakah sama dengan manusia? Ada lagi pertanyaan dari Mbak Farah. Apakah semua hewan pencernaannya seperti sapi? Pertanyaan yang bagus. Ayo tuliskan pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya
banyaknya tentang organ pencernaan yang ingin kamu ketahui pada hewan sapi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Ayo sikapnya yang bagus. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali yang dikenal dengan hewan memamah liar. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Contoh hewan ruminansia antara lain sapi, kambing, domba, kerbau, kelinci, dan kijang. Gigi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Lambung sapi memiliki ukuran yang lebih besar dari manusia. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Lambung pada hewan ruminansia terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jalan. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorb dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Di dalam abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Perhatikan contoh video berikut ini tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Mekanisme pencernaan Ersa, ayo yang bagus Ersa. Kurasa dulu. hewan ruminansia. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Makanan yang masuk ke dalam rumen akan diteruskan ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut dengan bolus. Bolus dikeluarkan untuk dimamah kembali di mulut. Makanan yang sudah dimamah ditelan kembali dan masuk ke dalam omasum untuk dicerna yang kedua kalinya secara mekanis dan kimiawi. Kemudian
Makanan dilanjutkan ke apomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna kembali oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan menuju ke usus halus untuk diserap sari-sari makanan. Ya, anak-anak, dari tayangan video yang anak-anak saksikan tadi, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah anak-anak tuliskan di kolom komentar tadi. Pertanyaan dari Mbak Rina, apa saja di dalam perut sapi? Apakah sama dengan manusia? Jawabannya apa, anak-anak? Yang membedakan adalah lambung yang dimiliki sapi ada 4 ruangan. Apomasum, dan apomasum. Kemudian pertanyaan dari Mbak Farah, apakah semua hewan pencernaannya seperti sapi? Tidak, Bu, karena sapi memamak biak. Ya, bagus sekali. Tadi contoh hewan apa saja yang pencernaannya seperti sapi pada video tadi? Kambing, Bau. Dari mulut, makanan yang selesai dikunyah dibawa kemana ya? Pada video tadi, makanan yang selesai dikunyah oleh sapi, makanan dibawa kemana, anak-anak? rumen. Terus itu apa? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Yuli. Gumpalan-gumpalan makanan yang akan dikeluarkan kembali ke mulut, kemudian dikunyah lagi. Itu yang dinamakan dengan bolus. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak tentang pencernaan sapi? Apa sudahnya masih dalam kegiatan berkelompok? Anak-anak mengerjakan lembar kerja yang kedua. Silakan anak-anak membuka link LKPD 2. Ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD 2? Selesai mengerjakan, anak-anak LKPD-nya difoto lalu kemudian dikirim melalui alamat yang sudah Bu Guru share di kolom komentar. Waktu anak-anak berdiskusi 15 menit dari sekarang. Sudah, Bu. Silahkan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Saya, Bu. Ya, yuk coba dibacakan punya kelompoknya Mbak Yuli. Melakukan bantuan mekanisme pencernaan pada sapi. Rumput dikunyah masuk ke esofagus, masuk ke rumen. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba sehingga makanan tersebut menjadi bubur lalu masuk ke mulut. Proses yang terjadi pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali, kemudian masuk ke retikulum. Proses yang terjadi mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri aerob dan protozoa. Ya. Masuk ke masuk mekanisme pencernaan hewan sapi. Rumput dikunyah masuk ke esofagus, masuk ke rumen, perut besar. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba sehingga makanan tersebut menjadi bubur masuk ke mulut, masuk ke retikulum, masuk omasum, masuk apomasum. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mas Ersa. Pencernaan pada sapi. Rumput dikunyah masuk ke esofagus, masuk ke rumen. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba sehingga makanan tersebut menjadi bubur lalu Tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah membacakan hasil diskusinya. Mekanisme pencernaan pada sapi. Rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus, kemudian masuk ke rumen atau perut besar, keluar ke mulut untuk dikunyah lagi, kemudian masuk ke retikulum, kemudian masuk ke omasum dan masuk ke abomasum. Nah, anak-anak, itu tadi pencernaan pada sapi.
Ada yang belum jelas tentang mekanisme pencernaan pada sapi? Jelas, Bos. Ya, bahwa pada hewan sapi ada 4 lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman anak-anak terhadap pembelajaran pada hari ini, kita adakan kuis. Sebentar, Bu Guru sharing dulu tentang kuisnya. Perhatikan kuis berikut ini. Siapa yang mau main terlebih dahulu? Bu. Kita acak dulu dadunya. Ya. Sebutkan contoh hewan ruminansia, Mas Ersa. Bau, sapi, kambing. Kita acak lagi dadunya. Coba anak-anak yang bilang stop. Kata kunci iklan pada gambar di bawah ini adalah, silahkan dijawab Mbak Nia. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Nomor 1, pertanyaan untuk Mbak Sila. 1, 2, 3 bilang stop. Stop. Urutan pencernaan sapi adalah rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ya, kita lihat jawaban yang benar. Urutan pencernaan pada sapi adalah rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. 100 untuk Mbak Neva. Sekarang ya sudah kebagian menjawab soal semuanya. Selanjutnya, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tadi anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Kata kunci pada iklan. Lalu belajar tentang apa lagi? Pencernaan hewan ruminansia. Bahwa pada lambung sapi ada 4 bagian. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Iya, bagus. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan tes evaluasi. Silahkan anak-anak untuk mengeklik link evaluasi pada kolom komentar. Waktu anak-anak mengerjakan tes evaluasi 20 menit dari sekarang. Bu Guru umumkan untuk kegiatan remedi dan pengayaannya. Bu Guru umumkan untuk kegiatan remedi. Kemudian anak-anak yang mendapatkan nilai lebih dari 70 akan mendapatkan kegiatan pengayaan. Sekarang coba ekspresikan diri anak-anak terhadap pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama ini. Apakah anak-anak senang? Apakah bingung? Atau malah sedih? Senang, Bu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah pembelajaran yang kedua. Anak-anak di rumah silahkan untuk membaca materi pelajaran berikutnya. Tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang kedua. Mas Majid, ayo ya anak-anak, sebelum kita akhiri, kita nyanyi lagu daerah Yamko Rame Yamko. Kita nyanyi bersama-sama ya. Hey, I'm gonna be
pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Jangan lupa untuk selalu ingat pesan ibu, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika kita berada di luar rumah. Sampai jumpa dengan guru di pelajaran berikutnya. Guru minta tolong Mas Ersa untuk memimpin berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Ersa sudah memimpin teman-temannya berdoa. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Kita foto dulu.